Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Yohanes Maria Vianney lahir di desa Dardilly, dekat kota Lyon di Prancis, pada tanggal 8 Mei tahun 1786. Kedua orang tuanya hidup dengan sederhana, namun menunjukkan teladan hidup Kristiani yang kuat kepada Yohanes. Ia sering dianggap remeh karena kelambanan dan kebodohannya. Namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Dengan doa dan kerja kerasnya, ia mulai berkembang perlahan-lahan sehingga dapat menamatkan pendidikannya sampai di seminari tinggi. Kehidupan rohaninya lah yang membuat ia ditahbiskan menjadi seorang imam pada usia 30 tahun. Yohanes pun ditempatkan di sebuah paroki terpencil dan terbelakang di Prancis, yaitu paroki Ars. Di sanalah ia membuat pembaruan yang begitu besar bagi paroki kecil ini. Begitu banyak orang yang datang, bahkan dari luar Ars, untuk mengaku dosa kepada pastor ini karena kesalehan dan ketajaman kata-katanya. Ada kalanya pastor ini tinggal 18 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ia pun dikaruniai karisma untuk mengetahui berbagai hal sebelum terjadi. Yohanes Maria Vianney mendampingi umatnya di Ars sampai maut menjemputnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1859. Pada tahun 1925, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor paroki. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan,
sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jalan menuju surga. Tujuan hidup manusia adalah surga abadi. Pada hari ini, kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, atau yang sering disebut pastor dari Ars. Ada banyak kisah mengenai orang kudus ini. Ketika pertama kali datang ke Ars pada tanggal 13 Februari tahun 1818, Pastor Yohanes Vianney muda
bertemu dengan seorang anak kecil di luar desa bernama Antoine Giffre. Pertemuan tersebut sangat penting sehingga diabadikan dengan sebuah momen pertemuan. Imam muda itu menanyakan arah menuju desa Ars kepada anak itu. Pastor muda itu berkata kepada anak kecil itu, "Kamu menunjukkan kepadaku jalan ke Ars, aku akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini membantu kita untuk bermenung sejenak tentang tujuan hidup. Dengan penuh keyakinan, Pastor Yohanes Vianney Muda menunjuk surga sebagai tujuan akhir hidup kita. Jalan ke sana jelas baginya, yaitu Yesus Kristus penebus kita. Dialah Mesias sebagaimana diungkapkan dalam pengakuan para murid lewat mulut Petrus. Mesias ini menderita bagi kita sesuai dengan nubuat kitab suci. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir, sebab Allah meninggikan dia lewat kebangkitannya. Penderitaan dan kebangkitan ini sebenarnya adalah jalan kasih yang ditempuhnya dengan rela. Ia pun meminta kita supaya hidup sebagai pribadi-pribadi yang penuh kasih. Saudaraku terkasih, suatu hari Kristus akan datang untuk memanggil kita kepada Bapa dan semua orang kudus di surga. Waktu yang diberikan kepada kita sangat singkat. Kita tidak memiliki kendali atas lamanya waktu kita di bumi. Ini seharusnya tidak membuat kita khawatir. Namun demikian, Kristus mengingatkan kita bahwa hidup kita memiliki tujuan dan makna. Kebahagiaan sejati, dan karena itu makna sejati dari semua kehidupan manusia hanya ditemukan dan secara eksklusif di dalam Yesus Kristus. Bukan dunia atau masyarakat, atau bahkan orang yang kita cintai yang menentukan makna hidup kita. Ini adalah elemen yang diberikan kepada kita untuk memenuhi diri kita sebagai pribadi yang unik dan untuk menjalankan misi kita, misi yang Tuhan berikan untuk kita sejak kekekalan. Kita harus memberikan diri kita sepenuhnya karena kasih untuk pemenuhan kehendak Bapa dan untuk melayani saudara-saudari kita demi kasih Kristus sebagaimana dicontohkan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Kita harus hidup seperti Kristus sebagai pribadi yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani di dalam kasih. Semoga demikian. Amin.